Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai strategi bisnis kreatif. Strategi bisnis kreatif. Bisnis kreatif juga dikenal sebagai industri kreatif, merujuk pada sektor ekonomi yang menggunakan kreativitas, ide inovatif, dan keahlian artistik untuk menciptakan produk, layanan, atau konten yang memiliki nilai komersial. Bisnis kreatif menjadi topik yang semakin diminati karena semakin banyak pengusaha yang ingin berinovasi dan menciptakan peluang bisnis yang unik. Bisnis kreatif juga dikenal sebagai industri kreatif yang terdiri dari berbagai macam industri seperti desain, seni, arsitektur, media, dan hiburan. Mengapa bisnis kreatif menjadi begitu menarik bagi banyak orang? Salah satu alasannya adalah karena bisnis kreatif dapat memberikan nilai tambah dan keunikan yang tidak dimiliki oleh bisnis konvensional. Bisnis kreatif juga mampu menghasilkan karya-karya yang berkualitas tinggi dan dapat menarik perhatian konsumen. Namun, untuk bisa sukses dalam bisnis kreatif dibutuhkan lebih dari sekedar kreativitas. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar bisnis kreatif dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang pertama, kenali pasar Anda seperti halnya bisnis konvensional. Bisnis kreatif juga memerlukan pengetahuan yang baik tentang pasar dan pelanggan. Anda perlu mengenal siapa pelanggan Anda, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan karya kreativitas Anda. Dengan cara ini, Anda bisa mengembangkan produk yang sesuai dengan pasar dan dapat memenangkan persaingan. Kemudian yang kedua, berinovasi terus-menerus. Kreativitas dan inovasi adalah kunci utama dalam bisnis kreatif. Anda perlu terus menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan produk yang lebih baik dan lebih menarik untuk pelanggan. Selain itu, Anda juga perlu terus mengikuti perkembangan tren dan teknologi terbaru agar bisnis Anda tetap relevan di masa depan. Yang ketiga, mempertahankan kualitas produk. Produk berkualitas tinggi adalah hal yang sangat penting dalam bisnis kreatif. Anda perlu memastikan bahwa karya Anda memiliki nilai artistik atau estetika yang tinggi, sekaligus memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan begitu, pelanggan Anda akan merasa puas dan akan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Sebuah produk yang kreatif dan berkualitas tinggi tidak akan berarti apa-apa jika tidak dipasarkan dengan baik. Anda perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk Anda kepada pasar. Misalnya, Anda bisa menggunakan media sosial, iklan online, atau melalui acara dan pameran yang relevan. Kemudian yang kelima, mempertahankan keuangan yang sehat. Bisnis kreatif juga memerlukan manajemen keuangan yang baik. Anda perlu memantau arus kas bisnis Anda secara teratur, mengelola pengeluaran dengan bijak, dan menentukan harga produk yang sesuai dengan biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan. Dengan cara ini, bisnis kreatif Anda dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Yang terakhir, menyediakan produk dengan kualitas dan nilai lebih. Bisnis kreatif juga melibatkan penyediaan produk yang memiliki kualitas dan nilai lebih dibandingkan produk sejenis. Misalnya, jika Anda menjual produk fashion, selain mengikuti tren terkini, Anda juga dapat menciptakan produk dengan bahan yang lebih ramah lingkungan atau menggunakan bahan-bahan lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk Anda. Tentu saja, penyediaan produk dengan kualitas dan nilai lebih ini juga harus diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat, sehingga konsumen bisa mengetahui dan memahami nilai tambah dari produk yang Anda tawarkan. Dapat disimpulkan bahwa bisnis kreatif merupakan bisnis yang menawarkan banyak peluang dan potensi keuntungan. Namun, bisnis ini juga memerlukan strategi yang tepat agar dapat berkembang dan bersaing di pasar. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam bisnis kreatif antara lain menciptakan nilai tambah melalui inovasi produk atau layanan, memanfaatkan teknologi, fokus pada konsumen, dan berkolaborasi dengan bisnis lain. Inovasi.
Dalam hidup tentu kita menginginkan sesuatu yang berkembang, sebab hidup yang stagnan dan itu-itu saja akan membosankan. Maka dari itu ada kalanya kita butuh sesuatu yang baru dan menantang. Sesuatu yang baru tersebut bisa kita sebut dengan inovasi. Dalam kehidupan ada banyak sekali inovasi yang bisa diterapkan. Inovasi sendiri merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda, sebab jiwa muda masih menyimpan banyak energi dan pemikiran. Dengan begitu, banyak hal baru dan unik yang lahir dari para pemuda. Di masa sekarang ini, para pemuda ini lebih dikenal dengan yang namanya generasi milenial. Adapun pengertian inovasi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Mengenal inovasi lebih dekat. Sudah sedikit disinggung perihal inovasi pada mukadimah di atas. Sekalian tentu sering membaca atau mendengar kata tersebut. Biasanya iklan atau promosi yang sifatnya bombastis ataupun dibesar-besarkan sering menggunakan kata inovasi. Namun demikian, inovasi seperti itu hanya dalam lingkup kecil saja. Secara umum dan luas, inovasi dapat diartikan semua hal penemuan baru yang ditemukan dan bersifat lebih baik dari penemuan sebelumnya. Sementara itu, penemuan yang dimaksud bukan hanya berwujud nyata saja, seperti beragam barang hasil inovasi terbaru, namun inovasi juga bisa mencakup sesuatu yang abstrak atau tidak nyata, seperti ide, gagasan, dan sejenisnya. Maka dari itu, seseorang yang berhasil berinovasi atau sering disebut inovator tentu memiliki daya kreativitas yang cukup tinggi. Adapun kreativitas tersebut tidak bisa langsung ada dan muncul sendiri karena perlu dilatih dan dirangsang dengan berbagai kegiatan tertentu. Diferensiasi. Diferensiasi adalah sebuah proses yang diakibatkan oleh perbedaan tersebut. Kata diferensiasi merujuk pada sebuah proses perbedaan yang terjadi karena keberagaman yang ada dalam kehidupan. Penggunaan diferensiasi memiliki beberapa makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Berbagai perbedaan dapat ditemukan dengan mudah, misalnya dalam budaya, agama, ras, usia, profesi, dan masih banyak lagi. Kata diferensiasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris different yang artinya berbeda. Perbedaan ini tidak selalu menunjukkan tinggi rendahnya sesuatu secara vertikal, tetapi juga dalam dimensi horizontal dengan tingkatan yang sama. Pada konteks sosial, maka makna diferensiasi adalah sebagai perbuatan membedakan dan juga proses pembedaan hak dan kewajiban warga masyarakat berdasarkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Diferensiasi sosial terbagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan tingkatan, fungsional, dan kultural. Diferensiasi tingkatan muncul karena ketimpangan penyaluran barang atau jasa di suatu daerah. Hal ini menyebabkan barang atau jasa memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga itu terjadi karena penyalurannya harus melalui berbagai tangan untuk sampai ke tujuan. Fungsi diferensiasi yang pertama, menciptakan excellent value. Diferensiasi produk harus mampu untuk memberikan excellent value kepada konsumen, sehingga perbedaan tersebut memiliki makna di mata konsumen. Excellent value yang dimaksud adalah nilai yang ditawarkan akan benar-benar unik dan atau berguna supaya tak sekedar dianggap sebagai gimmicks. Yang kedua, keunggulan bersaing. Diferensiasi produk harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Sebuah diferensiasi akan kokoh apabila mencerminkan perbedaan dengan pesaing dan perbedaan tersebut mencerminkan keunggulan dari penawaran produsen. Yang ketiga, memiliki keunikan. Supaya diferensiasi bisa kokoh, maka harus mempunyai unik sehingga tidak dengan mudah bisa ditiru oleh pesaing. Untuk tidak mudah ditiru, maka diferensiasi harus tersusun atas sekumpulan sistem aktivitas yang saling terkait di mana antar aktivitas tersebut
saling menunjang secara konstruktif satu sama lain. Pemasaran berbasis konten. Konten marketing adalah metode atau strategi pemasaran yang menggunakan segala jenis konten, baik tulisan, video maupun suara. Hampir semua hal yang mengandung gambar, video, atau tulisan di sekitar Anda atau menjelajahi internet adalah konten. Pada dasarnya, konten adalah segala sesuatu yang bisa menyampaikan informasi atau pesan kepada orang-orang yang melihatnya. Kini, dengan semakin mudahnya akses internet dan media, konten marketing menjadi salah satu strategi pemasaran yang sangat ampuh. Selanjutnya, penerapan pemasaran berbasis konten. Yang pertama, konten marketing di website. Konten marketing menggunakan website ini umumnya menggunakan teks pemasaran. Seperti yang Anda tahu, website biasanya menjadi jembatan pertama antara bisnis Anda dengan para pelanggan di internet. Yang kedua, menulis konten marketing di blog. Berbeda dengan website, strategi konten marketing di blog bisa Anda dilakukan dengan tulisan yang lebih bebas. Anda juga bisa memperbaruinya setiap saat atau memposting artikel pemasaran konten setiap hari. Selanjutnya, yang ketiga, merekam video dan menguploadnya. Video juga merupakan konten yang bisa dimanfaatkan untuk konten marketing. Juga bisa menguploadnya di berbagai platform yang memiliki banyak audiens. Misalnya dengan promosi bisnis di TikTok, YouTube, atau Instagram. Pastikan dalam membuat konten harus sesuai dengan ketentuan setiap platform. Di TikTok atau Instagram misalnya cukup dengan unggah video singkat dengan format dan kualitas yang bagus, karena kedua platform ini merupakan platform mobil yang tidak memiliki tampilan landscape. Selanjutnya, yang keempat, menyusun ebook. Berikutnya, contoh pemasaran konten yang bisa dicoba adalah dengan menyusun ebook. Selain itu, bisa menulis panduan atau tutorial, lalu mengunggahnya di website atau mempromosikannya melalui email marketing yang dikirimkan kepada subscriber. Selanjutnya, yang kelima, mendesain infografik yang menarik. Selain tulisan dan video, Anda bisa memanfaatkan infografik sebagai strategi konten marketing yang akan turut mengembangkan bisnis usaha yang dikerjakan. Saat ini, konten-konten berupa audio dan visual sedang banyak sekali diminati user khususnya di Indonesia. Yang keenam, membuat podcast di platform streaming. Menjamurnya platform streaming berlangganan meningkatkan minat masyarakat akan konten digital seperti lagu. Bahkan, beberapa platform streaming lagu juga menyediakan ruang untuk podcast bagi para konten kreator yang senang berbagai cerita melalui suara. Yang ketujuh, partnership dengan influencer. Strategi pemasaran konten yang satu ini merupakan gabungan dari sebuah hal di atas. Bisa menggunakan copywriting, audio, video, maupun artikel satu blog, tapi yang membedakannya adalah konten tersebut digunakan untuk partnership dengan influencer. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan, ide, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Yang di sini sangat penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Agar kolaborasi dapat berhasil, diharuskan untuk mengidentifikasi kapan dan bagaimana berkolaborasi. Hal ini bisa dicapai dengan berlatih, begitu pula pemahaman tentang mitra kerjasama. Dibutuhkan pemahaman dan penghargaan pada keahlian, kompetensi, serta karakter orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan kolaborasi yang tertinggi dapat diraih ketika kolaborasi
itu melibatkan orang-orang dengan beragam gaya kerja, nilai-nilai, budaya, pendidikan, dan latar belakang pekerja yang lainnya. Manfaat kolaborasi yang pertama yaitu membantu memecahkan masalah, yang dimana memungkinkan hasil yang lebih maksimal karena melibatkan berbagai profesional dengan keterampilan dan pengetahuan yang beragam. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis potensi diri, yang dimana bekerja secara kolaboratif dapat membantu kamu lebih sadar akan kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki. Yang ketiga, saling berbagi ilmu. Kamu dapat belajar banyak hal dari anggota tim lain setiap kali berkumpul untuk berkolaborasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pekerja. Lebih mudah bekerja sama untuk menyelesaikan proyek dan memenuhi tingkat waktu ketika mendapat dukungan dari tim. Yang kelima, kemudahan berkomunikasi, yang dimana melalui kolaborasi akan dapat membebaskan melakukan diskusi terbuka sehingga setiap anggota tim akan mendapatkan informasi yang memadai berkaitan dengan proyek tersebut. Yang keenam, mendapat ide-ide baru, yang dimana satu di antara keuntungan terbesar yang akan diterima setelah melakukan kolaborasi adalah mendapat inspirasi serta ide-ide baru dari diskusi bersama tim. Macam-macam kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi primer, di mana kolaborasi primer berisi seluruh kehidupan individu yang saling mengejar dalam pekerjaannya. Hal ini dilakukan demi kepentingan seluruh anggota dalam tim. Contohnya kehidupan rutin sehari-hari dan berbicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif, dan lain-lainnya. Yang kedua, kolaborasi sekunder, yang mana khas pada masyarakat modern. Ini bersifat formal serta masing-masing individu hanya membangkitkan sebagai hidupnya kepada tim yang dipersatukan. Sikap orang-orang pada kolaborasi sekunder lebih individualistis dan mengadakan perhitungan, seperti contohnya kolaborasi dalam kantor dagang, pabrik, pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, kolaborasi tertier, yang dimana yang menjadi dasar kolaborasi adalah konflik yang laten. Sikap dari pihak yang berkolaborasi adalah murni oportunis sehingga organisasi yang dibangun sangat longgar dan mudah pecah. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, di mana mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Yang kedua, analisis risiko, menganalisis risiko secara mendalam, termasuk probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya. Yang ketiga, evaluasi risiko, menilai tingkat dengan pertimbangan probabilitas dan dampaknya. Dan keempat, pengembangan strategi pengelolaan risiko, merencanakan tindakan dan strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko. Yang kelima, implementasi dan pelaksanaan, di mana melaksanakan tindakan pengelolaan risiko yang direncanakan, termasuk penerapan kontrol, perubahan kebijakan, atau prosedur pengadaan asuransi atau mitigasi risiko lainnya. Yang keenam, pemantauan dan tinjauan, mengawasi dan memantau risiko secara terus-menerus serta melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko. Tujuan manajemen risiko yang pertama, melindungi aset organisasi termasuk manusia, properti, keuangan, reputasi, dan sumber daya lainnya dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko. Yang kedua, mengurangi kerugian, yang dimana merugikan atau meminimalkan kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko, baik dalam bentuk kerugian finansial, kerugian
operasional atau kerugian lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan, yang dimana meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya melalui identifikasi dan pengendalian risiko yang berpotensi membahayakan. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang terkait. Yang kelima, mengoptimalkan peluang, mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja atau keuntungan organisasi, serta mengelola risiko terkait untuk memaksimalkan peluang tersebut. Keenam, meningkatkan keputusan strategi, di mana menyediakan informasi yang relevan, yang akurat mengenai risiko kepada para pemangku kepentingan organisasi sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan organisasi, membangun ketahanan organisasi terhadap risiko yang dapat mengganggu operasional seperti bencana alam, perubahan pasar, atau perubahan kebijakan. Meningkatkan reputasi, mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat membahayakan citra dan kepercayaan pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kesembilan, peningkatan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dengan mengurangi gangguan atau kegagalan yang disebabkan oleh risiko. Yang ke-10, menjaga kelangsungan operasional, yaitu menjaga kelangsungan operasional organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengancam kontinuitas kegiatan bisnis. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, pengurangan kerugian, yang dimana dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadi kerugian finansial, operasional, atau reputasi yang signifikan. Yang kedua, peningkatan keputusan, yang dimana manajemen risiko yang baik memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang risiko kepada para pengambil keputusan. Yang ketiga, identifikasi peluang, yang dimana selain mengidentifikasi risiko negatif, manajemen risiko juga membantu dalam mengidentifikasi peluang yang dapat memberikan keuntungan atau peningkatan kinerja bagi organisasi. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat mengurangi gangguan atau hambatan dalam operasional mereka. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi, yang dimana manajemen risiko membantu organisasi memahami dan memenuhi persyaratan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Keenam, peningkatan keselamatan dan kesehatan. Manajemen risiko memperhatikan faktor-faktor keselamatan dan kesehatan yang berpotensi membahayakan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan reputasi. Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat menjaga dan meningkatkan reputasi mereka di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Yang kedelapan, meningkatkan keberlanjutan. Manajemen risiko membantu organisasi mempersiapkan diri menghadapi perubahan lingkungan, pasar, atau regulasi yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Pengukuran dan analisis. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau suatu ukuran. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, tetapi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya untuk mengukur tinggi, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek yang diukur merupakan objek kasat mata dengan satuan yang sudah disepakati secara internasional. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau meneliti suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan oleh konteks penelitian maupun pengelolaan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong
mendorong pengambilan keputusan. Budaya organisasi, khususnya konsep budaya, tidak hanya merujuk pada kebiasaan dan tradisi suatu wilayah di Indonesia, tetapi juga merujuk pada karakteristik unik suatu organisasi. Budaya adalah kumpulan pemahaman penting yang berkembang, diyakini, dan diterapkan oleh suatu kelompok. Sementara organisasi adalah kelompok orang dari berbagai latar belakang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Budaya organisasi sendiri adalah seperangkat keyakinan dan sikap yang berkembang dan diyakini oleh anggota. Sistem keyakinan dan sikap tersebut membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, keyakinan, harapan, sikap, dan norma yang menjelaskan suatu organisasi dan menampung seluruh perbedaan atau pluralisme. Pengertian budaya organisasi adalah karakteristik yang ada di dalam suatu kelompok yang digunakan sebagai panduan dalam perilakunya serta membedakannya dengan kelompok lain. Ini berarti bahwa budaya organisasi adalah standar dari nilai perilaku yang harus dipahami dan diikuti oleh anggota kelompok yang menganutnya. Biasanya melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, pengalaman, ekspektasi, dan seluruh nilai dalamnya.